Manyang adalah kota kecil di pinggiran Seoul dan biasanya cukup biasa. Dongsi, seorang petugas polisi yang bekerja di gardu induk di sana, dikenal dengan julukan kasus gila. Suatu hari, Juwon, seorang perwira elit dari Seoul, tiba di kota. Dongsi dan Juwon sangat berbeda, tetapi mereka akhirnya menjadi mitra. Kemudian kerangka muncul di depan mereka. Seorang pria berkeliaran di lapangan bulu di malam hari, memanggil seseorang. Seorang pria yang lebih muda menelpon kembali bahwa dia jatuh, tetapi dia baik-baik saja. Tapi kemudian senternya jatuh pada sesuatu yang membuatnya mulai berteriak. Orang pertama menemukannya dengan senter dan melihat sesuatu di tanah, sepasang tangan mumi dengan ujung jarinya terpotong. 14 Oktober tahun 2000, di kota yang sama, kota Munju, seorang wanita muda bernama Lee Yo-yeon yang diperankan oleh Moon Jo-yeon memainkan organ di gereja, sementara ibunya dengan rendah hati menerima pujian dari sesama anggota gereja tentang betapa manis, bijaksana, dan pintar putrinya dia. Sayangnya kakak kembar Yoyon tampaknya menjadi kebalikannya dan bahkan tidak muncul untuk misa hari ini untuk neneknya sendiri, meskipun ibunya dengan setia membelanya. Ibu mencoba menelponnya, tapi Lee Dong-si, kami yang diperankan oleh Lee Do-hyun, terlalu sibuk bermain gitar dan bernyanyi bersama radio di kafe terdekat. Akhirnya putri pemiliknya muak dengan kebisingan dan memerintahkan Dong-si untuk pergi, ngomel bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saudara perempuannya. Dong-si pun pergi, tapi sebelum dia melakukannya, dia mengatakan padanya, Bang Joseon, sampai jumpa, dengan senyum meresahkan yang tidak cukup sampai ke matanya. Malamnya, saudara perempuan Dongsi, Yoyon, mendapatkan pesan dari Dongsi yang menyatakan bahwa dia tidak ingin pulang dan memintanya untuk menemuinya di tempat lain. Dia menuju keluar, berakhir di jalan panjang dekat lapangan bulu. Tiba-tiba dia mendengar seorang wanita berteriak dan lampu jalan padam. Yoyon mulai berlari. Di pagi hari, tubuh Joseon terbaring di bidah bulu. Pergelangan kaki dan pergelangan tangannya diikat dan ujung jarinya dipotong. Ketika ibu Dongsi dan Yoyon melangkah keluar untuk mengambil kertas, dia ngeri melihat ujung jari Yoyon berbaris rapi di depan pintu. Tapi Yoyon tidak pernah terlihat lagi. 20 tahun kemudian, tanggal 11 Oktober tahun 2020, Lee Dong-si yang diperankan oleh Shin Ha-kyun sudah dewasa sekarang. Dan dia tampaknya tinggal di sisa-sisa lama kafe itu. Dan sekarang dihiasi dengan artikel tentang pembunuhan Joseon dan saudara perempuannya yang hilang. Dia bekerja sebagai asisten penyelidik dan hari ini dia dan rekannya Ji-hon yang diperankan oleh Nam Yeon-so menanggapi gangguan di salon rambut setempat. Para pengunjung tetap salon memperebutkan permainan kartu di mana mereka berjudi untuk mendapatkan uang. Dan tuduhan selingkuh membuat mereka saling bertengkar. Saat Ji-hon menyaksikan dengan kengerian yang semakin meningkat, para wanita meningkat menjadi pukulan dan Dong-si tampaknya membiarkannya terjadi. Begitu sampai pada titik tertentu, Dong-si menangkap mereka semua. Dia bersikeras menuntut mereka, meskipun salah satu dari mereka menikah dengan sesama polisi. Mengutip undang-undang yang melarang perjudian dalam surat itu, di tengah keributan, di kantor polisi berjalan seorang pemuda tampan tapi berleher kaku yang memperkenalkan dirinya sebagai Inspektur Han Jo-won yang diperankan oleh Yo Jin-gu. Dia dipindahkan dari Seoul, tapi sudah hampir setahun sejak Chief Nam yang diperankan oleh Chun Ho-jin meminta petugas lain. Ketika dia menyebutkan bahwa dia lupa semua tentang permintaan itu, Jowon tampak canggung dengan curiga. Polisi lain mencari Jowon dan menemukan bahwa dia sangat memenuhi syarat untuk kota kecil mereka. Dia lulus dari Universitas Kepolisian Nasional Korea dengan penghargaan tertinggi dan merupakan putra dari kepala pengawas di Seoul, perwira polisi peringkat kedua tertinggi di Korea. Dalam perjalanan keluar dari kantor kepala 6, Jowon menyaksikan seorang pria mencoba melaporkan putranya yang sudah dewasa hilang. Dong-si setuju untuk mengajukan laporan tentang pemuda itu telah melarikan diri, tapi dia dengan tenang memberitahu ayahnya yang putus asa itu bahwa karena putranya tidak berusia di bawah 18 tahun atau cacat mental. Hukum Korea mengatakan bahwa dia secara teknis tidak dapat dilaporkan hilang. Malamnya saat Dong-si pulang kerja, dia tersandung dan meraih paha kanannya yang kesakitan, mungkin cedera lama. Dia melanjutkan minum obat sambil jalan. Jowon melewatinya dan melihat Dong-si tertati-tati di seberang jalan, lalu menginjak gas dengan keras saat lampu berubah hijau. Dong-si melihat Jowon melaju kencang mencatat mobil sport mencolok dan nomor plat. Seorang wanita muda bernama Yo Jae-yi yang diperankan oleh Choi Song-eun menyiapkan makan malam untuk Dong-si dan Ji-hon dan sahabat Dong-si Park Jung-jae diperankan oleh Choi Da-han. Inspektur jenderal setempat di hadapannya.
restoran sudut kecil. Mereka bergabung dengan kakak perempuan Jihwa Kim Sin Ro yang bekerja di Violent Crimes. Jihon mengeluh kepada nonanya bahwa pengukur kacang Dongsi yang oleh penduduk setempat disebut kecenderungannya untuk melakukan hal-hal gila naik hari ini ketika dia menangkap 6 Azuma. Dia sudah mendengar bahwa mereka mengajukan keluhan dan dia bertanya kepada Dongsi mengapa dia melakukannya ketika dia tahu mereka tidak akan didakwa. Anehnya, Jay yang menjawab Azuma yang mengelola salon terlibat secara finansial dengan beberapa orang yang curang, dan dengan menangkapnya untuk sesuatu yang kecil, dia berharap untuk memutuskan wanita lain dari hubungan itu. Jadi Dongsi kita gila seperti rubah. Pembicaraan beralih ke inspektur baru di kota dan koneksinya yang tinggi yang tampaknya tidak pada tempatnya di kota kecil seperti kota mereka. Jihwa bertanya dengan cuek apakah dia anak dari komisaris jenderal atau semacamnya, dan Jihon berkata dia mungkin segera jika ayahnya dipromosikan. Jelas balik menunjukkan Jowon makan malam yang sangat menegangkan dengan ayahnya, kepala superintenden Han Ki Hwan, diperankan oleh Choi Jin Ho. Ayahnya telah mengatakan bahwa kantor Seoul kecewa karena Jowon memilih untuk pergi ke negara tersebut dan telah menawarkan untuk menarik beberapa hal. Tapi Jowon telah memintanya untuk tidak menggunakan kekuatannya seperti itu pada waktu yang begitu penting. Kepala Inspektur Han memberitahu Jowon untuk tidak memaksanya melakukan apapun dan hanya bersembunyi sampai masa jabatan berakhir. Dia memarahi Jowon karena berani berencana untuk kembali ke luar negeri sesudahnya, dan Jowon memaksakan senyum lalu menyetujuinya. Kembali ke masa sekarang, ketika Dongsi tiba di tempat kerja di pagi hari, dia melihat Jowon di mobil sport mewahnya dan menyindir bahwa itu menonjol di kota ini. Dia mengulurkan tangan dan memperkenalkan dirinya, tapi Jowon mundur dan mengatakan bahwa dia tidak suka menyentuh tangan orang. Sebuah pertemuan diadakan untuk memutuskan siapa yang akan menjadi mitra Jowon. Ketika Dongsi dan Jowon secara terbuka mengungkapkan ketidaksukaan mereka satu sama lain, tentu saja kepala 6 menjadikan mereka mitra. Dia mengatakan itu karena begitu mereka melakukan pemanasan satu sama lain, tidak akan ada perselisihan dalam tim. Bukan logika yang buruk, tapi agak naif. Bagian yang sangat lucu adalah bahwa meskipun usianya masih muda, Jowon mengungguli Dongsi. Di dalam mobil patroli, Jowon mulai menyeka setiap permukaan sampai Dongsi bertanya kepadanya tentang ketakutannya yang jelas terhadap kuman. Dongsi bersikeras untuk mengemudi, menyebutkan bahwa Jowon tampak seperti pengemudi liar, berdasarkan bagaimana dia menyetir malam pertamanya di kota. Jowon menyangkalnya, jadi Dongsi menepi untuk memberitahu dia tentang apa yang dia saksikan dengan sangat rinci. Dan kata-katanya merupakan peringatan jelas bagi Jowon untuk menonton dirinya sendiri di kota Dongsi. Dongsi mengambil laporan di telepon pribadinya dan benda Jowon, tapi Dongsi meledakkannya dan mengantarnya ke sebuah rumah tua dekat ladang bulu. Seorang pria tua dengan demensia bersama Wocul telah hilang lagi, dan berdasarkan pengalaman Dongsi tahu bahwa dia mungkin berada di suatu tempat di ladang bulu. Dia berangkat ke satu arah dan Jowon dengan enggan mengikuti, bergumam dengan marah saat sepatu bersihnya berlumpur. Jowon mengira dia melihat sesuatu dan mengikuti, dan segera tersesat di alang-alang yang tinggi. Dia mulai berpikir bahwa Dongsi sedang mempermainkannya ketika tiba-tiba angin kencang bertiup. Dongsi meraih Jowon dan melemparkannya ke tempat terbuka, berteriak bahwa wajahnya akan dipukul oleh bulu, lalu pergi untuk terus mencari Wocul. Mereka akhirnya menemukan lelaki tua yang ternyata adalah ayah dari Joseon yang dibunuh 20 tahun lalu. Dalam demensia, dia datang ke ladang alang-alang untuk mencari putrinya. Jowon membuat kesalahan dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang inspektur, dan Wocul menjadi marah, berteriak tentang polisi. Dongsi dan Jowon terpaksa menjatuhkannya ke tanah, membuat Jowon cemas. Mereka membawa pulang Wocul, di mana putrinya mengeluh bahwa dia selalu menjadi lebih agresif di bulan Oktober dan memecahkan kunci yang dipasang Dongsi di gerbang untuk membuatnya tetap di rumah. Dia memberitahu Dongsi untuk mendapatkan kunci yang lebih kuat, dan pada pandangan terkejut Jowon dia membentaknya karena berpikir dia tidak tahu malu. Jowon mengatakan padanya untuk tidak menelpon telepon pribadi Dongsi lagi, tapi Dongsi mengatakan dengan tenang bahwa tidak apa-apa. Jowon bertanya pada Dongsi apakah wanita itu memiliki sesuatu padanya, tapi Dongsi tidak menjawab. Kembali ke stasiun, Dongsi dan Jowon membersihkan semua lumpur. Jowon sangat berhati-hati dengan usahanya. Kepala 6 bertanya apakah tidak ada temannya yang melakukan rotasi yang memberitanya bahwa bekerja di sini bisa menjadi berantakan. Tapi Jowon mengatakan bahwa dia tidak memiliki teman karena siapapun yang mencoba mendekatinya
biasanya akhirnya memintanya untuk menarik tali. Itu menyedihkan. Dongsi menyindir bahwa koneksinya pasti luar biasa jika semua orang menginginkan hal yang sama. Mencoba bersikap baik, Ji-hoon membawakan Jo-won secangkir teh dan Jo-won menolak. Kepala Nam bercanda bahwa dia pasti memiliki semacam fobia kuman, dan yang lainnya tertawa, tetapi Jo-won menyangkalnya. Itu pasti bohong. Malam itu Jo-won duduk di mobilnya di luar restoran Jae, bersih tapi rusak, menulis teks kepada Chief Nam yang mengatakan bahwa dia tidak akan bisa menghadiri makan malam tim. Jae mengetuk jendela dan menyuruhnya parkir di belakang, dan Jo-won terpaksa masuk ke dalam sekarang setelah dia terlihat. Jo-won terlihat tidak nyaman di tempat yang kecil dan duduk sangat dekat dengan banyak orang. Mereka bergabung dengan Jung Jae dan Ji-hwa yang duduk di sebelah Jo-won dan mencatat bahwa dia tidak terlihat seperti ayahnya yang dia temui. Semua orang terdiam, mengetahui bahwa ayah Jo-won adalah subjek yang sensitif, dan Jo-won berkata bahwa dia tidak ingin membicarakannya. Akhirnya Jo-won kewalahan oleh semua orang dan menyelinap ke dalam malam hujan. Dia pergi ke sebelah tempat Jae menyiapkan daging dan menemukan Dongsi di sana mengukir perut babi lagi dengan pisau yang sangat tajam. Jo-won bertanya pada Dongsi lagi apa yang Putri Wochol miliki padanya yang membuatnya sangat melayani dia. Dan Dongsi berkata dengan muram, "Aku membunuh seseorang, aku membunuh putri bungsu mereka." Jo-won bertanya bagaimana dia membunuhnya, tapi Dongsi hanya terkekeh dan mengatakan itu adalah lelucon. Dia bilang dia suka Jo-won. "Jo-won, saya tidak tertarik untuk disukai oleh Anda," dan memberitahu Jo-won untuk pulang sebelum Chief Nam menangkap dia menyelinap keluar. Kilas balik lain membawa kita kembali ke Seoul, di mana Jo-won bertemu dengan seorang jaksa bernama Kwon Hyuk yang diperankan oleh Park Ji-hoon di sebuah restoran mewah. Jo-won tampak kesal saat Hyuk terkikik bahwa dia akan memperbaikinya. Hyuk telah menyerahkan sebuah file laporan otopsi pada seorang wanita bernama Wi Sun-hye yang ditemukan tewas dengan pergelangan tangan dan pergelangan kaki terikat dan ujung jarinya terpotong. Sementara Jo-won dengan penuh semangat membaca laporan itu. Hyuk bertanya apakah menurutnya ayah Jo-won akan menyetujui putri dari keluarga cebol tingkat rendah. Jo-won mengatakan dia tidak tertarik, tapi Hyuk bermaksud untuk dirinya sendiri. Rupanya dia dulunya adalah tutor langsung Jo-won dan diberi uang untuk sekolah oleh Kepala Inspektur Han, dan dia ingin Kepala Inspektur Han menganggapnya sebagai putra yang tidak mengecewakannya. Ditunda oleh penyakit Hyuk, Jo-won telah pulang untuk menambahkan file otopsi, ketemukan bukti yang luas mengenai pembunuhan berantai termasuk foto Dongsi. 9 bulan yang lalu, Jo-won telah mempresentasikan kepada rekan-rekannya di Seoul tentang pembunuhan Joseon yang hilangnya Yoyon kecuali ujung jarinya, dan kemiripan mereka dengan kasus pembunuhan berantai yang sedang mereka tangani. Rekan-rekannya segera mengenal Dongsi yang terkenal di kalangan polisi atas sebuah insiden yang membuatnya memiliki pasangan mati yang tidak dapat dia jelaskan, dan setelah itu tim Dongsi telah diberhentikan dan dia diturunkan pangkatnya. Jo-won telah menjelaskan bahwa dia yakin Dongsi terlibat dalam pembunuhan Joseon dan hilangnya saudara perempuannya, dan pada kenyataannya dia adalah tersangka utama pada saat itu. Rasanya aneh mengingat 20 tahun kemudian, Dongsi masih memasang spanduk di seluruh kota untuk menanyakan informasi tentang keberadaan Yoyon. Dongsi mendapat telepon lain tentang Wochol menghilang. Karena Ji-hoon membantunya memasang spanduk baru, dia membawa anak itu bersamanya. Ketika Jo-won tiba di tempat kerja, Kepala Nam memerintahkannya ke ladang bulu untuk membantu mencari Wochol. Malam pun tiba ketika Jo-won tiba dan dia bisa mendengar Dongsi memanggil Wochol, dan dia dengan riang membuat sepatu aslinya berlumpur lagi. Dia bertemu dengan Dongsi yang membetaknya agar tidak tersesat lagi. Kami kembali ke momen ketika Ji-hoon jatuh dan mulai berteriak. Dongsi berlari ke arahnya untuk menemukan tangan tanpa jari mencuat dari tanah. Pikiran pertama Dongsi adalah bahwa dia menemukan tubuh Yoyon, tetapi Jo-won melihat sebuah cincin di salah satu tunggul jari yang dia lihat di tangan seorang wanita yang lebih tua.